Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco ketemu lagi dengan Rakluan. Hari ini saya kembali ke Zaman Now di Barisan Arjowilangun, Kecamatan Kalipare. Setelah kedatangan yang pertama, saya terkesan dan ingin ke sini dan tentu saja saya ingin ngobrol-ngobrol dengan pemilik. Saya dengan Ibu Niken dan Bapak Zaman. Saya baru sadar nama Zaman Now itu berasal dari nama Bapak Zaman Now. Bapak Zaman yang now sedang berjuang untuk bisa ikut menyemarakkan dunia kuliner di Kalipare, khususnya di Barisan Arjowilangun. Mohon maaf mengganggu Ibu dan Bapak nggih. Saya benar-benar ingin panjenengan berbagi kepada konco-konco semua tentang apa yang sudah dilakukan untuk Zaman Now. Sudah berapa bulan Ibu Bapak ini berdiri? Dari mulai bulan Februari ini Pak. Berarti Februari sudah 6 bulanan. 6 bulan. Apa yang membuat Ibu akhirnya berkeras untuk ya sudah nggak apa-apa, buka saja apapun yang terjadi? Tadinya nggak sengaja sih sebenarnya pertama. Saya sebelumnya di Timika Papua Pak, ikut kerja sama suami. Terus kebetulan pas waktu itu hamil 7 bulan, rencananya pulang terus nggak balik lagi ke sana. Sekalian sama suami suruh nanti buka usaha saja di Jawa gitu. Akhirnya ya ini tercipta seperti ini gitu. Pertamanya begitu saja, pengen buka usaha kuliner karena memang kita sekeluarga itu semuanya sangat suka traveling sama kuliner, itu semua suka gitu. Jadi ya begini usahanya ya jadi usaha kuliner. Ada teman dari Bapak? Ya memangnya ya dulunya agak ragu ya Pak. Dulunya agak ragu, tapi setelah saya saring-saring itu masyarakat Arjowilangun itu kelihatannya senang sama kuliner, ya mayoritas senang kuliner masyarakat Arjowilangun. Jadi saya itu lihat di sini itu banyak warung-warung biasa. Tadinya ya agak ragu, gimana nekat kalau wis tekad-tekatan lah, ya sing rodok lumayan nang Arjowilangun gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah banyak. Ini besar sekali menurut saya, jadi saya yakin budget yang dikeluarkan untuk ini luar biasa, karena untuk menyeting tempat seperti ini saja tidak hanya butuh ide-ide, tapi juga ide-ide yang kemudian berjalan dengan dukungan dana yang pasti luar biasa. Boleh tahu berapa kira-kira habisnya kemarin? Kisarannya saja lah, walaupun mungkin tidak real. Kisarannya itu nggak langsung Pak. Masalahnya Sedikit-sedikit ya ini Pak tadinya. Dulunya itu bertahap sedikit, masih pada waktu anak masih di Papua itu cuma kirim ini dana. tadi mulainya pas saya masih di Papua Pak sama suami. Jadi yang pokoknya ini semua bikinan bapak saya sama adik saya semuanya. Jadi Pager, ini selain semua kuliner ini, misalkan ada yang pesan apa ini kalvalum juga. Kalvalum, ini yang ngerjakan semua bapak sendiri, sama adik. dikerjakan Jadi semua. keluarga sendiri semua. Makanya saya juga lihat papan nama di sana. Kalau Ya, bisa Bapak. ini adik saya, punya adik saya. Oh ya, Yang mau terjawab pesan sudah. furniture, pokoknya berhubungan sama furniture sama steel begini itu bisa gitu. Jadi ada 2 usaha di satu tempat ini, Iya. dengan furniture steel dan Zaman Now Eatery and Beverage. Jadi luar biasa. Jadi pertanyaan sudah terjawab lah, walaupun tidak dijawab secara real bahwa memang dana yang dikeluarkan pasti sangat besar. Selalu saya bertanya setiap kali masuk ke resto-resto baru itu apa yang membedakan? Karena apa? Saya berpikir kalau panjenengan berdua membuat sesuatu yang sama saja dengan resto-resto yang sebelumnya, ya mungkin akan kurang bisa bersaing atau bagaimana? Ya. Apa menu-menu andalan dari resto ini? Kalau di sini ya menurut kami yang lain daripada yang lain itu adalah bakso stick sama bakso lava. Bakso stick Sama dan bakso lava hot plate Kalau itu ya. misalkan saya lihat di kawasan lah Area Kepanjen ya, area Kabupaten Malang lah. Saya kira saya belum pernah kuliner yang ada bakso lava dan bakso stick. Kalau mie itu ya mungkin banyak lah mie, tapi Bapak sendiri mungkin bisa merasakan bagaimana. Saya sudah membuktikan benar tadi bahwa memang mie yang disajikan namanya mie ceriwis ya. Ceriwis Itu sama salah super satu ceriwis. ya, salah satu karakter dari
zaman now ada mie ceriwis. Identik dengan zaman now ya mie ceriwis. Kalau mau cari mie ceriwis pasti zaman now tempatnya. Perbedaan antara mie ceriwis dengan mie yang lain agar konco bisa jadi lebih tahu dari sisi apanya. Ketika dilihat kasat mata, oh itu mie. Tapi secara pengolahan mungkin ada hal-hal tertentu yang berbeda mungkin. Kalau bedanya sih mungkin nggak ada ya Pak ya, kalau sama mie yang lainnya hampir sama. Cuma kalau antara mie ceriwis sama super ceriwis itu memang kalau mie ceriwis itu bentuk orinya gitu. Kalau super ceriwis itu nanti di mie ceriwisnya nanti digoreng lagi terus ditambah kecap jadi lebih manis begitu. Tapi kita di sini nggak hanya 2 mie itu saja, ada mie tarik juga sama mie kalem. Ya, tadi saya sempat mencicipi kedua-duanya nggih. Iya, nggih. Mie yang ceriwis dan mie super ceriwis. Ternyata memang ada rasa yang berbeda. Yang rasanya memang ada manis-manisnya. Idenya dari mana mungkin? Kalau mie-nya itu ide pertama memang kalau mie itu makanan favorit saya Pak. Bapak saya juga favoritnya mie. Ya, tadinya di Timika Papua itu saya selain nemanin suami kerja ya di sana sambil ada sambilan jualan juga. Jadi di sana saya jualan mie. Begitu yang pertama idenya ya dari suami saya. Semua pokoknya resep-resepnya kita nyoba-nyoba. Awalnya nyoba-nyoba sendiri sampai ketemu rasa yang pas terus kita berani jual di sana gitu. Kalau bisnis kuliner di sana kan lumayan menjanjikan Pak gitu. Jadi setelah di sana akhirnya kita pulang di sini ya kita kembangkan di sini gitu. Jadi latar belakangnya makanan-makanan yang dijual di sini adalah makanan yang memang sudah pernah dicoba bahkan jadi favorit keluarga. Akhirnya yakin ini akan laku jika dipasarkan gitu ya. Tambahkan Bapak. Iya, alhamdulillah Pak. Sejak mulai buka itu sampai sekarang itu ya alhamdulillah banyak pengunjung, buka tidak hanya dari desa sini, bahkan dari luar desa juga banyak, luar daerah yang dari Kesamben, dari Ngebruk, Sumber Pucung itu banyak yang datang ke sini. Mereka tahunya dari mana? Apakah ada promosi khusus di media sosial mungkin? Mungkin ya. Apa saja itu medsosnya? Dari medsos paling cuma dari FB Pak, kita di grup-grup jual beli begitu. Terus di grup WA. Instagram kita belum ada kalau untuk zaman. Kita juga di Instagram karena memang banyak Belum sekali. pernah kita promosi di Instagram. Ya, nanti mungkin next lah. Ya, bagus itu. Banyak anak muda yang bermain Instagram ya kenapa enggak gitu ya. Ya, luar biasa. Yang paling difavoritkan oleh pengunjung apa dari sekian menu yang disediakan di zaman now? Ya, Rata sih Pak kalau di lain lah, sini. no. Iya. Ada yang Macam-macam. Ada yang suka bakso bakso. lava, ada yang mie super ceriwis gitu. Iya. Kadang juga geprek gitu. Favoritnya geprek dari sambelnya katanya begitu. Ada yang ayam bakarnya. Ayam bakarnya ya macam-macam. Kalau di sini apa ya yang best sellernya kayaknya ya rata ya Pak ya. Best sellernya. Paling ya termasuk bakso lava lah yang Bakso. termasuk yang harganya lebih tinggi tapi banyak yang penggemarnya. Sekarang harga memang bukan sesuatu yang ditakutkan, yang penting rasanya enak dan sesuai dengan selera. Saya yakin berapapun akan dibeli. Oh ya, buka dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Kalau biasanya mulai jam 10 sampai jam 10 malam Pak. 10 pagi sampai 10 malam, tapi karena kondisi PPKM ini jadi ya kita ikuti PPKM-nya, bukanya mulai jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Tutup. Selama PPKM Harus saja. tutup ya. Oke. Ya. Terus saya yakin ada perbedaan yang sangat mencolok dibanding ketika sebelum PPKM ya. Terus upaya untuk bisa bertahan seperti ini itu apa yang dilakukan kira-kira? Kalau selama PPKM ini ya kita cuma lebih gencar saja promosi di medsos Pak. Terus sebelumnya memang kita dari awal buka itu ada program kita Jumat Berkah. Jadi setiap Jumat ketika ada pelanggan yang datang selalu ada free snack dari kita gitu. Oh iya. Tiap orang dapat free snack dari kita tiap Jumat. Pokoknya kalau datang ke sini hari Jumat dapat free snack gitu. Apa yang mendasari ide untuk Jumat Berkah? Ya kita percaya ya, mungkin karena ya apa ya, sodakoh itu bisa menambah banyaknya rezeki mungkin karena ya
mungkin kita kehilangan nanti Diganti lebih banyak sama ibarat Allah. sama Allah SWT. Percaya sama itu. Oke, ini nilai plus dari Zaman Now, ada program Jumat Berkah. Ada free snack untuk konco-konco yang mau berkunjung ke sini. Jumat Berkah berlaku juga mulai pagi sampai malam. Iya, Iya, pokoknya setiap hari yang hari Jumat. Jumat Setiap datang hari Yang pasti dari Jumat dapat. datang pasti dapat free snack. Iya, luar biasa. Insya Allah nanti akan bisa menjadi apa ya? Menjadi semacam memancing dalam tanda kutip untuk konco-konco bisa lebih Ya. banyak lagi datang kemari. Ke depan mungkin untuk kemungkinan pengembangan, apakah sudah ada rencana-rencana yang disusun? Belum ada sih, belum ada Pak. Sementara belum ada, tapi nanti pengennya itu ada semacam apa ya, bisa makan sambil rekreasi di sini. Nanti kemungkinan pengen bikin kolam di belakang nanti. Tapi belum tahu juga kapan tepatnya, belum tahu. Ya, Cuma terkadang masih kalau apa? bercita-cita. Ya, terkadang kalau pas tempat ini full, sini full, sana full, kadang ya punya pemikiran ada mau dikasih deck atas ini. Tingkat ya. Ya, Ya. dari besi mungkin mau dibuatkan anaknya kalau Oke. tapi ternyata ya nggak terus-terusan full kan gitu. Berarti memang sudah ada program ke depannya untuk bisa membuat Zaman Now menjadi lebih berkembang. Satu lagi yang menarik tadi, mau disediakan di belakang kolam renang atau taman bermain begitu, Bu? Pengennya kolam kolam renang, renang tapi masih anak-anak. direncanakan, nggak tahu nanti Rencananya. kapan rencananya. Berarti ada cukup lahan. Ya, belakang alhamdulillah kalau masih di luas di belakang kalau belakang. dibuat kolam anak-anak masih ya. Luar biasa. Ya. Jadi memang sudah siap banget ya untuk bisa bertarung di dunia kuliner, apalagi dalam kondisi semacam ini. Jadi tetap ada keyakinan ya ke depan untuk ini akan terus bertahan. Selama masa pandemi ini kira-kira pengunjung, persentase pengunjung dibanding dengan sebelum pandemi bagaimana Ibu? Ya Bapak? kurang lebih ya 50% Mbak. 50%. Turun sekitar Iya. 50% ya. Kurang memang. Ya alhamdulillah walaupun banyak yang nggak mau makan di sini, Tapi ada yang DO. banyak yang dibungkus dibawa Oh pulang. ya, melayani pesanan Melayani Iya, antar takeaway juga. sama DO saja. Ya, bagus. Memang itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa membuat pelanggan menjadi lebih puas ya. Kan kadang ada saja orang yang males datang ke sana mungkin jauh atau apa, kemudian bisa diantar gitu. Paling jauh sampai di mana bisa mengantar? Kalau yang DO ya khusus wilayah Harjawilangun. Harus Wilangun saja. Enggak, kalau Sukawilangun juga biasa. Kalau luar desa ya cuma Sukawilangun situ. Kalau untuk area Arjawilangun kita free ongkir, tapi kalau nanti di luar Arjawilangun menyesuaikan gitu Pak nanti ongkirnya gitu. Ada batas minimal untuk yang Pemesanan, kalau area Arjawilangun nggak ada batas minimal, tapi kalau luar Arjawilangun minimal 2 porsi. minimal 2 porsi Anda konco-konco bisa pesan untuk diantar. Luar biasa, sangat menyenangkan. Ini suasananya semakin sore semakin adem. Ya. Apalagi di sebelah sini ada kolam. Ide untuk membuat kolam sebagai bagian dari tempat ini, apakah kolam ini memang sudah ada sejak dulu atau memang dipikirkan untuk disatukan Memang dengan tempat untuk ini? usaha. untuk warung ini. Oh iya. Rencananya kasih lesehan di situ, kasih kolam sambil lihat-lihat ikan gitu. Iya. Tambahkan Ibu tentang kolam. Ya, pokoknya awalnya bikin usaha kuliner itu semua ide dari suami saya Pak. Dan nanti ada apa playgroundnya, dikasih playground itu semua ide dari suami saya. Terus lesehan kita pakai rumput sintetis ini juga supaya lebih menarik ya, lebih menarik gitu kan. Belum ada lah sekitar sini yang pakai rumput sintetis, jadi kita cari yang paling menarik kira-kira nanti sambil lesehan sambil ada kolamnya kan juga termasuk nilai plus juga gitu. Jadi memang buat usaha kuliner ini kita bikin kolam gitu. Benar-benar dengan persiapan yang sangat matang ya. Biar pelanggan itu nyaman gitu loh Pak Iya, datang ke iya. sini. Memang terasa berbeda makan dengan ada ikan di Airnya sebelah, ada suara gemericik air itu rasanya adem. Iya, makan jadi lebih nikmat. Itu yang saya rasakan dan di sini rasakan juga. Iya. Terima kasih Ibu, Bapak yang sudah berbagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk konco-konco di rumah. Siapapun barangkali konco-konco ada yang tergerak juga untuk membuka usaha kuliner. Ada ilmu-ilmu mungkin yang bisa diserap dari obrolan kami tadi.
Ya, ke depan harapan untuk calon-calon pelanggan atau untuk pelanggan yang memang sudah setia dengan Zaman Now, bukan sekadar promosi tapi memang sesuatu yang ada di sini dan mereka siap untuk menikmatinya. Nanti untuk para pelanggan sih kita pengennya tiap bulannya itu kita ada update mungkin menu baru Pak, mungkin menu baru, entah itu di minuman atau di makanan. Nanti insya Allah kita tambah menu baru, enggak setiap bulan juga sih, nanti kedepannya pokoknya akan kita tambah menu-menu baru lagi yang mungkin belum ada di sini atau mungkin orang-orang suka gitu. Nah kira-kira seperti itu untuk pelanggan kita. Kita tetap pokoknya Jumat Berkah itu saja terus lanjut Dilanjutkan setiap konsisten Jumat. ya. Ya. Semoga Zaman Now makin berkembang dan Amin. bisa menjawab kebutuhan konco-konco di sekitar Arjowilangun ataupun di luar Arjowilangun yang mungkin ingin menikmati menu-menu yang berbeda. Ada menu-menu di Zaman Now yang memang spesifik untuk bisa dinikmati. Sekali lagi terima kasih Bapak dan sukses. Sama-sama. Selalu sehat dan bahagia seluruh keluarga dan selalu bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk siapapun yang ingin sekadar istirahat sambil makan dan atau bercengkrama. Saya kira konco-konco obrolan dengan Ibu Niken dan Bapak Zaman dari Resto Zaman Now. Ketemu lagi lain waktu di tempat yang berbeda dengan kisah-kisah yang berbeda. Tetap berusaha untuk jaga kesehatan agar kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.